Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak As'ad selaku dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran. Perkenalkan, saya Fasya Juliawati dengan NPM 2021-21533. Saya ingin memaparkan materi yang terdiri dari yang pertama, modal-modal pembelajaran, yang kedua, pembelajaran dan pengembangan kurikulum, yang ketiga, pengelolaan kelas, dan yang keempat, evaluasi belajar dan pembelajaran. Model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Model pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Pembelajaran kooperatif merupakan suatu cara pendekatan atau serangkaian strategi yang khusus dirancang untuk memberi dorongan kepada siswa agar bekerja sama selama proses pembelajaran. Yang kedua, model pembelajaran komunikatif. Model pembelajaran komunikatif salah satu metode di mana proses pelaksanaan pembelajaran lebih memprioritaskan kreativitas mahasiswa guna mengetahui kemampuan mereka. Ketika proses pembelajaran itu berlangsung, belajar dengan berinteraksi dan berkomunikasi aktif adalah bagian dari belajar bahasa. Yang ketiga, model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Model pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran siswa pada masalah, sehingga siswa dapat menyusun pengetahuannya sendiri, mengembangkan keterampilan yang lebih tinggi, memandirikan siswa, dan meningkatkan kepercayaan diri sendiri. Model ini bercirikan penggunaan masalah kehidupan nyata sebagai sesuatu yang harus dipelajari siswa untuk melatih dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Dan pengembangan kurikulum, yang pertama ada pengertian. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan secara nasional. Yang kedua ada model-model pengembangan kurikulum. Yang pertama itu ada model administratif. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk pengembangan kurikulum model administratif ini. Antara lain, yang pertama ada top-down approach dan line start procedure. Semuanya memiliki arti yang sama, yaitu suatu pendekatan atau prosedur pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh suatu tim atau para pejabat tingkat atas sebagai pemilik kebijakan. Secara teknik operasional, pengembangan kurikulum model administratif ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tim pengembangan kurikulum mulai mengembangkan konsep-konsep umum, landasan, rujukan maupun strategi naskah akademik. Yang kedua ada analisis kebutuhan. Yang ketiga, secara operasional mulai merumuskan kurikulum secara komprehensif. Yang keempat ada kurikulum yang sudah selesai dibuat, kemudian dilakukan uji validasi dengan cara melakukan uji coba dan pengkajian secara lebih cermat oleh tim pengarah tenaga ahli. Yang kedua itu ada model pendekatan atau bisa dibilang grassroots. Pendekatan grassroots merupakan kebalikan dari pendekatan administratif. Pendekatan grassroots yang disebut juga dengan istilah pendekatan bottom out, yaitu suatu proses pengembangan kurikulum yang diawali dari keinginan yang muncul dari tingkat bawah, yaitu sekolah sebagai satuan pendidikan atau para guru. Keinginan ini biasanya didorong oleh hasil pengalaman yang dirasakan pihak sekolah atau guru, di mana kurikulum yang sedang berjalan dirasakan terdapat beberapa masalah atau ketidaksesuaian dengan kebutuhan dan potensi yang tersedia di lapangan. Untuk terlaksananya
Pengembangan kurikulum model grassroots ini diperlukan kepedulian dan profesionalisme yang tinggi dari pihak sekolah. Antara lain yaitu yang pertama, sekolah atau guru bersifat kritis untuk menyikapi kurikulum yang sedang berjalan. Yang kedua, sekolah atau guru memiliki ide-ide inovatif dan bertanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Yang ketiga, sekolah atau guru secara terus-menerus terlibat dalam proses pengembangan kurikulum. Yang selanjutnya ada model demonstrasi, pada dasarnya bersifat grassroots, datang dari bawah. Model ini diprakarsai oleh sekelompok guru atau sekelompok guru bekerja sama dengan ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum. Model ini umumnya berskala kecil, hanya mencakup satu atau beberapa sekolah, satu komponen kurikulum, atau mencakup keseluruhan komponen kurikulum. Model ini umumnya berskala kecil, hanya mencakup satu atau beberapa sekolah, satu komponen kurikulum, atau mencakup keseluruhan komponen kurikulum. Yang pertama, sekelompok guru dari satu sekolah atau beberapa sekolah ditunjuk untuk melaksanakan suatu percobaan tentang pengembangan kurikulum. Yang kedua, kemudian hasilnya disebarluaskan di sekolah sekitar. Yang selanjutnya ada model pembelajaran Basecamp. Pengembangan kurikulum dengan penggunaan metode Basecamp ini dikembangkan oleh Basecamp ahli di bidang kurikulum. Hal ini memiliki 5 bagian pembuat keputusan. 5 tahapan tersebut, yang pertama adalah memutuskan arena atau lingkup wilayah pengembangan kurikulum, suatu keputusan yang menjabarkan ruang lingkup upaya pengembangan. Yang kedua, menetapkan personalia atau tim para ahli kurikulum, yaitu siapa-siapa saja yang ikut terlibat dalam pengembangan kurikulum. Yang ketiga, tim menyusun tujuan pengajaran kurikulum dan pelaksanaan proses belajar mengajar. Untuk tugas tersebut perlu dibentuk Dewan Kurikulum sebagai koordinator yang bertugas juga sebagai penilai pelaksanaan kurikulum. Yang kelima itu ada model Rogers-Carl. Rogers adalah seorang ahli psikologi yang berpandangan bahwa manusia dalam proses perubahan mempunyai kekuatan dan potensi untuk berkembang sendiri, tetapi karena ada hambatan-hambatan tertentu, ia membutuhkan orang lain untuk mempercepat untuk perubahan tersebut. Ada 3 langkah pengembangan kurikulum model Rogers. Di antaranya, yang pertama, diadakan kelompok untuk dapat melakukan hubungan internasional di tempat yang tidak sibuk untuk memilih target sistem pendidikan. Yang kedua, pengalaman kelompok yang intensif bagi guru atau dalam waktu tertentu para peserta saling bertukar pengalaman di bawah pimpinan staf pengajar. Kemudian yang selanjutnya diadakan pertemuan dengan masyarakat yang lebih luas lagi dalam suatu sekolah, sehingga hubungan interpersonal akan lebih sempurna, yaitu antara guru dengan murid, guru dan peserta didik, dan lainnya. Selanjutnya, prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama ada prinsip berorientasi. Pada tujuan pengembangan kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu
yang bertitik tolak dari tujuan pendidikan nasional. Tujuan kurikulum merupakan penjabaran dan upaya untuk mencapai tujuan satuan dan jenjang pendidikan tertentu. Yang kedua ada prinsip relevansi atau kesesuaian. Pengembangan kurikulum yang meliputi tujuan, isi, dan sistem penyampaiannya harus relevan atau sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat, tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa, serta serasi dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang ketiga ada prinsip efisiensi dan efektivitas. Pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan segi efisiensi dalam pendayagunaan dana, waktu, tenaga, dan sumber-sumber yang tersedia agar mencapai hasil yang optimal. Demikian juga keterbatasan fasilitas ruangan, peralatan, dan sumber keterbacaan harus digunakan secara tepat guna oleh siswa dalam rangka pembelajaran yang kesemuanya demi untuk meningkatkan efektivitas atau keberhasilan siswa. Yang selanjutnya ada prinsip fleksibilitas atau keluasan. Kurikulum yang luas mudah disesuaikan, diubah, dilengkapi atau dikurangi berdasarkan tuntutan dan keadaan ekosistem dan kemampuan setempat. Jadi tidak statis atau kaku. Yang selanjutnya ada prinsip berkesinambungan atau kontinuitas. Kurikulum disusun secara berkesinambungan, artinya bagian-bagian aspek-aspek materi dan bahan kajian disusun secara berurutan, tidak terlepas-lepas, melainkan satu sama lain memiliki hubungan fungsional yang bermakna. Sesuai dengan jenjang pendidikan, struktur dalam satuan pendidikan, tingkat perkembangan siswa. Yang selanjutnya ada prinsip keseimbangan. Penyusunan kurikulum supaya memperhatikan keseimbangan secara proporsional dan fungsional antara berbagai program dan subprogram, antara semua mata pelajaran, dan antara aspek-aspek perilaku yang ingin dikembangkan. Keseimbangan juga perlu diadakan antara teori dan praktik, antara unsur-unsur keilmuan sains, sosial, humaniora, dan keilmuan perilaku. Yang ketujuh ada prinsip keterpaduan kurikulum. Dirancang dan dilaksanakan berdasarkan prinsip keterpaduan. Perencanaan terpadu bertitik tolak dari masalah atau topik dan konsistensi antara unsur-unsurnya. Pelaksanaan terpadu dengan melibatkan semua pihak, baik di lingkungan sekolah maupun pada tingkat intersektoral. Yang selanjutnya ada prinsip mutu pengembangan kurikulum. Berorientasi pada pendidikan, mutu dan mutu pendidikan. Pendidikan mutu berarti pelaksanaan pembelajaran yang bermutu, sedang mutu pendidikan berorientasi pada hasil pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang bermutu ditentukan oleh derajat mutu guru, kegiatan belajar mengajar, peralatan atau media yang bermutu. Pengelolaan kelas. Pengertian pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar atau yang membantu dengan maksud agar dicapai kondisi optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar seperti yang diharapkan. Yang kedua ada tujuan pengelolaan kelas. Tujuan pengelolaan kelas dibagi menjadi dua. Yang pertama, tujuan pengelolaan kelas untuk anak didik atau peserta didik, dan yang kedua tujuan pengelolaan kelas untuk guru. Kita bahas satu-satu terlebih dahulu ya. Yang pertama itu tujuan pengelolaan kelas untuk anak didik. Yang pertama, mendorong anak didik mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah lakunya dan kebutuhan untuk mengontrol diri sendiri.
Yang kedua, membantu anak didik mengetahui tingkah laku yang sesuai dengan tata tertib kelas dan memahami bahwa teguran guru merupakan suatu peringatan dan bukan kemarahan. Yang ketiga, membangkitkan rasa tanggung jawab untuk melibatkan diri dalam tugas dan kegiatan. Tujuan pengulangan kelas untuk guru itu terdiri dari yang pertama, mengembangkan pemahaman dalam penyajian pelajaran dengan pembukaan yang lancar dan kecepatan yang tepat. Yang kedua, menyadari kebutuhan anak didik dan memiliki kemampuan dalam memberi petunjuk secara jelas kepada anak didik diadakan. Yang ketiga, memiliki strategi remedial yang lebih komprehensif yang dapat digunakan dalam hubungannya dengan masalah tingkah laku anak didik yang muncul di dalam kelas. Dalam mengelola kelas, berarti guru dituntut memiliki 3 area keahlian. Yang pertama itu perencanaan, yaitu penciptaan kondisi kesiapan bagi aktivitas kelas. Perencanaan dimaksud mencakup satuan acara pembelajaran, media dan sumber pembelajaran, dan perorganisasian lingkungan belajar. Yang kedua itu manajemen, berupa kemampuan guru bekerja dalam mengendalikan perilaku siswa. Semakin besar jumlah rombongan belajar, semakin banyak sumber daya yang digunakan. Semakin berat materi atau bahan ajar, semakin dituntut pula kemampuan manajemen kelas dari kalangan guru. Yang ketiga, pengajaran, yaitu kemampuan guru dalam menciptakan kondisi dan membimbing siswa dalam belajar. Yang selanjutnya, komponen-komponen keterampilan pengelolaan kelas. Komponen-komponen keterampilan pengelolaan kelas ini pada umumnya dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang bersifat optimal atau preventif, dan keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi belajar yang optimal. Evaluasi belajar dan pembelajaran. Pengertian evaluasi dan belajar dan pembelajaran adalah proses untuk menentukan nilai belajar dan pembelajaran yang dilaksanakan dengan melalui kegiatan penilaian atau pengukuran belajar dan pembelajaran. Tahap-tahap evaluasi itu ada. Yang pertama, ada kontinuitas evaluasi dalam pembelajaran, bukan hanya dilakukan saat ujian tengah semester atau akhir semester saja. Lebih dari itu, jika Bapak atau Ibu guru ingin melihat perubahan nilai dari siswa, harus dilakukan secara berkesinambungan. Artinya, sejak dari tahap penyusunan rencana pembelajaran hingga pelaporannya tetap harus dipantau secara kontinu. Yang kedua, ada komprehensif. Tidak jarang beberapa guru hanya fokus pada aspek kognitif dari siswanya, padahal 2 aspek lainnya, yakni kognitif dan afektif, turun berperan beserta dalam proses evaluasi pembelajaran. Sebagai guru, memang tidak hanya dituntut bagaimana siswa bisa paham sebuah materi, guru juga dituntut bagaimana bisa membentuk karakter siswa yang baik hingga bisa memiliki dampak positif di kehidupannya. Oleh karena itu, evaluasi pembelajaran yang baik dilakukan dari proses belajar hingga hasil belajar dari siswa. Yang ketiga, ada kooperatif. Sejatinya, proses evaluasi pembelajaran yang dilakukan harus berkoordinasi dengan berbagai elemen yang turut andil dalam perkembangan siswa, mulai dari kepala sekolah, guru mata pelajaran, wali kelas, orang tua, hingga petugas administrasi. Bahkan sangat dianjurkan juga bekerja sama dengan siswa itu sendiri. Mengapa? Karena ini bertujuan supaya seluruh elemen yang terlibat dalam evaluasi pembelajaran merasa dihargai atas kerjasama yang dilakukan. Yang selanjutnya ada objektif. Penilaian hasil dalam evaluasi belajar harusnya bersifat objektif, artinya faktor-faktor subjektif seperti hubungan guru dengan siswa dan faktor perasaan, karena merasa tidak tega atau yang lainnya
tidak boleh dimasukkan ke dalam evaluasi. Jika siswa tersebut mendapat nilai yang kurang baik, berarti harus dimasukkan nilai tersebut dengan pemberian catatan untuk memotivasi siswa dan pemberitahuan kepada orang tua siswa tersebut. Yang kelima ada praktis. Prinsip evaluasi pembelajaran harus bersifat praktis, artinya kegiatan tersebut harus menghemat biaya, waktu, dan tenaga. Pada prinsip ini sangat menekankan kemudahan guru untuk menyusun instrumen penilaian yang mudah digunakan tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga memungkinkan digunakan oleh guru lainnya. Prinsip evaluasi pembelajaran harus bersifat praktis, artinya kegiatan tersebut harus menghemat biaya, waktu, dan tenaga. Pada prinsip ini sangat menekankan kemudahan guru untuk menyusun instrumen penilaian yang mudah digunakan tidak hanya dirinya sendiri, tapi juga memungkinkan digunakan oleh guru lain. Tujuannya itu yang pertama sebagai bahan laporan untuk peserta didik dan orang tua. Apakah peserta didik sudah menguasai materi yang diberikan guru serta mengetahui materi mana yang belum dikuasai dan membutuhkan pendalaman lebih lanjut. Yang kedua itu sebagai bahan laporan untuk guru dan sekolah agar mengetahui bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung selama ini dan menjadi pertimbangan untuk perencanaan pembelajaran selanjutnya. Yang ketiga ada sebagai bahan laporan untuk masyarakat terkait upaya kegiatan yang telah dilakukan guru dan sekolah dalam meningkatkan pembelajaran, sehingga kedepannya masyarakat sekitar bisa berpartisipasi untuk memajukan sekolah bersama-sama. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.